Loa Bakong, Blok A1 nomor 2. Di awal pandemi semuanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 dengan tema tantangan radio di zaman new media di masa pandemi. Untuk itu, lebih lanjutnya maka kita harus kenal dulu pada anggota-anggota. Seperti yang Ari Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, yang pertama ada Shiba Syahida. Halo. Ada Diana. Halo. Lalu ada Zahara Amelia. Hai. Ada Roger Kang. Hai. Ada Mustika. Mista Guslia. Ada Ahmad Ada Febrian. Hai. Dharma Deswita. Halo. Serafia Marieta Ayunanda Sines. Halo. Ada Divka. Ada Nurul Ainun. Halo. Ada Anita Asari. Halo. Monica Salsabil. Halo. Ada Arifin. Halo. Ada Muhammad Farhan. Punten Slur. Kian. Halo semua. Lalu ada yang paling ganteng yaitu Fariza Rafael. Halo. Dulu ya. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Safika. Selamat malam. Hai. Selamat malam. Malam. Jadi malam hari ini kita akan wawancara dengan narasumber hebat kita yaitu Kak Anissa Rahmadianti dengan tema tantangan radio di zaman new media di masa pandemi. Ya seperti sekarang ini. Kak Anissa Rahmadianti adalah seorang wanita kelahiran Samarinda 26 Februari tahun 1995. Kak Anissa sendiri tinggal di Jalan Jakarta, Perumahan Kopri Loa Bakong, Blok A1 nomor 25 Samarinda. Kak Anissa sendiri memiliki pengalaman dan kerja di radio officer, HR, public relation atau PR, markom, announcer di radio Suara Kreasi KPFM. Mbak Anissa juga memiliki pengalaman di TV host STV, menjadi MC wedding and event, wedding organizer, serta Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Kalimantan Timur 011. Kak Anissa menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Samarinda dengan jurusan multimedia. Setelah menempuh pendidikan SMK, Kak Anissa lalu mengambil kuliah di Universitas Mula Warman Samarinda dengan program studi ilmu komunikasi pada tahun 2012. Oke, untuk kita mulai ini spill dulu ya Kak. Mungkin bisa Kakak spill. Tugasnya marketing PR sendiri itu apa aja sih Kak di KPFM? Pasti menyiapkan materi produk yang akan kami tawarkan kepada pemilik produknya ya. Kalau misalnya di radio kan jasa untuk mengiklankan produk orang, entah dari agensi, dari Jakarta, dari pusat, atau dari lokal. Jadi markomnya menyiapkan proposal programnya. Nanti misalnya nih, aku kasih contoh gampangnya ya. Jadi misalnya Bank Altimtara, kita kan juga bekerja sama dengan BPD Syariah, salah satu contohnya ya. BPD Syariah, kita ketemu dengan BPD Syariah gitu, ketemu pimpinannya. Pak, kami dari Radio KPFM Samarinda bla 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 gitu kan, KP Group bla bla bla, menawarkan untuk bisa beriklan, pasang iklan di radio. Tapi gimana sih caranya biar BPD Syariah ini tertarik? Maksudnya gimana sih kok cuman kalau kita punya spot adlibs ya kalau di radio. Nanti kalau mungkin kalian sudah sedikit ngebaca atau udah sering mendengar radio, jadi kita kasih tahu nih, kita tawarkan, kita punya program, kita namanya misalnya punya program unggulan, namanya program prime time, misalnya kita sekarang ada di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kita bikinkan proposalnya, lengkapnya programnya apa,
di mana nanti BPD Syariah akan disebut di sounding, di mana apa aja yang bakal didapatkan sama BPD Syariah, apa feedback yang akan didapat dari BPD Syariah. Nah, kalau di KPFM seperti itu, kita buat proposalnya, kita buat penawarannya, surat penawaran lengkap dengan nilainya. Nah, kita namanya blocking, semi blocking program. Itu nanti kalau misalnya kalian dengerin radio, harusnya dengerin radio ya. Harusnya teman-teman nonton TV, dengerin radio, harus peka terhadap media kalau misalnya kuliah di ilmu komunikasi dan akan cita-citanya menjadi PR. Jadi nanti kalau misalnya kalian dengerin radio, misalnya program Samarinda Bagus dipersembahkan oleh Bank Kaltimtara Syariah. Nah, itu salah satu yang produk yang kita tawarkan. Jadi ada keunggulan gimana sih cara kita menarik BPD Syariah nih. Oh iya, keren ya. Maksudnya nggak cuman kayak kita sebutkan di Adlibs, BPD Syariah punya program bla bla, nggak cuman itu, tapi banyak yang bisa kita tawarkan. Entah namanya insert, entah namanya semi blocking, entah namanya kita tawarkan talk show langsung datang ke radio. Nah, itu tugasnya Markom tuh memikirkan apalagi nih yang produk yang bisa kita jual, di bagian mana nih lagi yang kita bisa persiapkan untuk menarik si klien kita nih atau si pemilik produk ini bisa mengiklankan produknya di radio KPFM itu. Oh iya, jadi kayak gitu ya Kak, tugasnya sebagai Markom. Pertanyaan selanjutnya nih, hal apa yang Kakak lakukan untuk mendapatkan koneksi? Ini seru ya. Ini mumpung kalian masih pada muda-muda banget nih, usia seneng-senengnya main. Aku dulu sampai sekarang juga masih seru sih. Jadi kalau misalnya anak ilmu komunikasi, anak ilkom, sebisa mungkin jangan cuman kuliah pulang ya. Karena koneksi itu harus dibangun dari sekarang. Jadi kalau misalnya kalian memang cita-citanya pengen jadi markom, pengen jadi public relation, mau kerja di media, mau kerja dimanapun, untuk koneksi itu dipupuk sejak lama soalnya. Jadi kalau misalkan mumpung masih kuliah, gabung di komunitas ya, komunitas yang kalian sukain, entah fotografi atau masuk di media, mencoba belajar di media, entah mau belajar dari freelance dulu. Jadi koneksi banyak sekali. Jadi nanti akan terasa di saat pekerjaan sekarang gitu. Gimana koneksinya? Jadi kayak misalnya sekarang akhirnya terkoneksi nih dengan Mercury Ibis yang mungkin kalau misalnya nggak kerja di media, nggak kerja di PR, keren banget Mercury Ibis gitu ya, atau keren banget tuh BPD Syariah. Gimana caranya bisa ketemu sama si pemimpin? Gimana caranya bisa kok terkoneksi sama orang-orang yang hebat di dalamnya? Ya itu karena terpupuk sejak lama, ternyata sama-sama di bidang yang lain. Terus misalnya dengan teman-teman dari Bank BCA, ternyata juga klien kita nantinya di perusahaan yang akan kita bekerja, ternyata itu adalah koneksi dari dulu. Misalnya di organisasi, jujur aku dulu teman-teman di BCA juga teman di Purna Paskibraka, terus koneksi jadi dipupuk sejak lama. Terus teman-teman dari BKKBN ternyata juga akan menjadi klien, koneksi lagi dengan KPFM, ternyata dia dulu ada alumni ilmu komunikasi juga. Itulah kenapa aku bilang koneksi itu dipupuk sejak lama. Jadi kalau misalnya kamu masih muda, perbanyak pergaulan, perbanyak gabung di komunitas dan kegiatan-kegiatan yang positif. Sayang banget kalau misalnya cita-citanya PR, cita-citanya Markom, tapi sukanya di rumah aja. Sayang banget. Nah, kalau misalnya pandemi sekarang mungkin banyak-banyak gabung main di sosial media, bisa juga ya kan. Banyaklah cara kalau anak ilkom, anak calon-calon PR harus lebih kreatif lah pokoknya gitu ya. Gitu, Misda ya. Ya, gimana yuk? Ya, kenalin Kak, aku Ayu sebelumnya. Dari tadi kan udah denger nih Kak Anissa jelasin banyak banget, terus udah dapat wawasan-wawasan juga yang bagus, pengalaman dari Kak Anissa bisa buat belajar. Terus aku mau nanyain beberapa pertanyaan aja sih Kak. Yang pertama tuh gimana sih caranya strategi marketingnya PR KPFM itu buat membranding KPFM sendiri di dunia luar? Oke. Kalau misalnya biar gimana nge-branding, jujur dari diri pribadi juga ya. Misalnya kamu kerja di mana, di radio. Segala macam yang ada di diri kamu itu juga membantu membranding perusahaan.
gimana brand image dirimu, juga membantu bagaimana image perusahaan. Gimana sih perusahaan tempat yang kamu bekerja, KPFM, misalnya KPFM radio dulu berawal dari penyasar anak muda gitu kan, terus sekarang sudah naik tingkat di yacht eksekutif, jadi muda tapi juga menyasar ke profesional gitu kan. Jadi kita berada bisa di tengah-tengah, bisa juga pekerjaan profesional. Gimana kita membuat nge-branding KPFM biar masuk ke segala lini gitu kan. Kita punya program untuk generasi Z seperti teman SMA, teman kampus. Gimana kita guide-nya adalah dengan kita punya program-program Gen Z, di mana terus juga ada program sore-sore itu ada segmen community corner dan university corner, di mana teman-teman kampus, sekolah itu bisa gabung di situ, misalnya punya event, punya kegiatan, punya apapun yang bisa di-share masuknya di program tersebut. Terus kalau misalnya kita menyasar yacht eksekutif, kita punya program di prime time pagi atau di siang. Di situ bisa perbankan, di situ bisa pemerintahan. Nah, itu bisa seperti itu. Gimana caranya bisa terbranding dan bisa dikenal di luar? Gimana caranya mereka bisa yakin nih pasang iklan di KPFM, gimana? Ya caranya kita punya sosial media. Kita punya teman-teman PR yang harus selalu sowan nih ketemu klien. Ada gathering, ada undangan-undangan preskon, kita hadir gitu kan. Kita membranding gimana KPFM image-nya kalau ketemu dengan para klien, calon-calon klien gitu kan. Jujur kalau sekarang lebih mudah dengan sosial media. Kita mau lihatkan image kita ya di sosial media. KPFM ada Instagram, ada fanpage Facebook, dan punya streaming, website streaming. Nah, jadi kita andalkan media. Pasti andalkan media dan brand image SDM-nya gitu. Tadi sempat dengar event-event buat Gen Z. Semoga sih kedepannya bisa juga join ya Kak di harus. Terus selanjutnya nih masih berhubungan sama pertanyaan sebelumnya. Terus nih Kak, kan kalau misalnya jadi marketing PR nih di KPFM, pasti nggak cuma senang-senang aja kan ya yang Kakak hadapin, pasti juga ada kayak kendalanya, gitu, kesulitannya. Boleh nggak Kakak ceritakan sedikit gitu, kendala-kendala apa sih yang Kakak hadapin waktu menjadi sebagai marketing PR di KPFM? Contohnya mungkin yang beberapa kali dialamin sebenarnya nggak berat-berat banget ya, karena media nggak terlalu ini. Paling ini sih tantangannya, misalnya kita punya kreativitas nih, kita punya program bla bla bla, ternyata terpatok oleh ACC atasan juga bisa, misalnya tidak sesuai dengan, misalnya kita punya ide bla bla bla, ternyata terpatok dengan ACC atasan, atau kita punya ide bla 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 gitu kan, mau menyiarkan di on air, ternyata kendalanya adalah kita selalu termonitor oleh tim KPID. Jadi ada beberapa lagu yang sangat amat tidak boleh, jadi yang mengandung seks, sara, itu nggak boleh diputar. Yang mungkin kita pikirnya dulu ya, maksudnya ya udah lagu kita dengerin aja kali, maksudnya nggak juga, misalnya kita dengerin lagu kita bakal termotivasi untuk melakukan itu, kayak lagu Ariana Grande yang terbaru itu kan sangat ini ya, maksudnya tidak ada edukasinya gitu. Nah itu jadi banyak kendala-kendalanya, paling itu sih kayak termonitor oleh lembaga-lembaga, jadi terputus lagi nih kreativitasnya, atau misalnya punya kegiatan ini terpatok lagi oleh ACC dari atasan, atau nggak ada dana juga loh teman-teman. Jadi kadang PR itu punya pengen kegiatan bla 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 bla, ternyata dana atau dananya tidak cukup, atau ternyata tidak disetujui oleh sponsor, tidak dapat sponsor. Sama lah kayak misalnya kalian mempersiapkan event mungkin di waktu sekolah pensi, atau nanti di kampus ada event-event terkendala oleh dana. Di ujungnya ada kendala dana juga, selain yang lain-lain tadi pasti ada kendala. Kalau kayak pandemi sekarang ini juga termasuk kendala nggak sih buat Kak Anissa? Sangat lumayan awal-awal ya, apalagi di bulan pertama Maret. Kita punya rencana event juga waktu itu, tiba-tiba pandemi jebret,
yang kita benar-benar langsung PSBB langsung di rumah aja, itu awalnya juga bingung tuh gimana caranya. Kalau misalnya di Jabodetabek ya, kalau di daerah Jakarta mungkin bisa langsung siaran dari rumah. Cuman dari beberapa teman-teman penyiar, announcer mungkin ada yang terkendala internet atau segala macam. Jadi salah satunya kita ya udah tetap siaran, tapi yang awalnya siaran tandem kayak partner berdua, jadi siarannya sendiri-sendiri terpisah dulu. Terus ketemu klien harus secara virtual, cuman by phone, cuman by Zoom, talk show juga by Zoom. Tuh pandemi sih awalnya kayak bikin drop banget, tapi ternyata mengajarkan kita untuk lebih kreatif lagi. Gimana caranya, entah ada media internet, entah bisa Zoom ya kan, bisa secara virtual segala macam. Kendala tapi bisa diatasi. Nah, terus yang terakhir nih Kak, gimana cara Kakak ngatasin kendala itu? Kendala-kendala yang udah Kakak jelasin. Awalnya kita harus pelajarin dulu radio, misalnya di radio, apa sih yang bisa dilakukan, gimana sih caranya si radio ini tetap berjalan ya kan, walaupun di tengah pandemi. Kalau misalnya kita nggak boleh siaran berdua awal-awal, berarti kita siaran masing-masing sendiri. Terus gimana kita menuntaskan kewajiban kita dari klien yang udah bayar untuk beriklan, untuk talk show segala macam. Kita punya virtual Zoom yang dikonekkan ke on air. Jadi akhirnya kita mempelajari teknologi, ya kan, kita punya cara-cara lain. Jadi misalnya kita udah punya taken kontrak dengan Alfa Midi, yang harus rutin talk show, dengan BPD Syariah yang harus rutin talk show setiap hari Jumat gitu. Berarti kita lewat Zoom dan kita konekkan ke on air. Jadi malah mereka double dapatnya. Jadi di tengah pandemi mereka tetap merasa aman setelah menaikkan kontrak gitu kan. Jadi mereka bisa tampil di on air, terdengar suara di on air, tapi bisa juga tampil virtual di Instagram dan juga Zoom gitu. Jadi sebenarnya pandemi ini nggak semuanya negatif gitu ya Kak, Tidak. ada sisi positifnya juga. Betul. Ya udah itu sih Kak, kalau pertanyaan dari aku. Mungkin teman-teman yang lain mau nanya lagi ke Kak Anissa, silakan. Oke, aku ya Ayu ya. Halo Anissa. Halo. Kenalin nggak, saya Shiba Syahida, biasa disapa Shiba aja. Shiba aja. Shiba. Ya Shiba, gimana Shiba? Kalau tadi kan ya banyak yang dipertanyakan itu lebih ke personalnya Kak Anissa nih, untuk strategi-strateginya seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ini bakal berkenaan dengan pandemi gitu ya Kak, corona gitu. Kan tadi sempat ya Kak Anissa ceritakan sedikit tentang work from home yang diberlakukan KPMF sendiri. Nah untuk lebih jelasnya lagi Kak, mungkin bisa diceritakan sistem work from home yang diterapkan gitu oleh KPFM ini seperti apa Kak gitu, mungkin boleh ceritakan. Oke. Kalau misalnya di radio pasti meeting, terus juga koneksi dengan klien untuk melakukan tetap kehumasan ya, pastinya ya tetap by Zoom, by phone, ya harus terkoneksi tetap sih, karena kita sebenarnya jujur sama-sama saling membutuhkan ya, antara media dan si pemilik produk sebenarnya tetap sama-sama saling membutuhkan. Jadi nggak ada habisnya. Cuman susah atau enggak, jujur awal-awal memang susah dan juga ada kendalanya. Kan kita ini menawarkan jasa ya, dan produk yang akan mengiklankan di tempat kita. Nah, tapi di awal pandemi semuanya kan menurun ya, seperti penjualan produk mereka juga. Jadi itu mempengaruhi juga tuh ke kegiatan kita, kemasan juga. Nah, mungkin awal-awalnya kayak klien-klien yang tiba-tiba susah dihubungin, atau awal-awal pandemi COVID itu menjadi sebuah momok dan aib ya kan awalnya. Jadi mungkin ada beberapa klien yang mungkin pada saat itu mungkin terpapar COVID, dan akhirnya kita susah untuk komunikasi segala macam. Nah itu kendalanya awal-awal lumayan susah banget, tapi lama-lama gimana edukasi juga dari pemerintah dan juga edukasi dari media juga membantu untuk ya kalau misalnya kita kena COVID itu bukan aib gitu kan, tapi ada protokol-protokol yang harus dijalankan, seperti mungkin ada isolasi mandiri dan segala macam. Jadi koneksi dan kegiatan kehumasan akan tetap berjalan. Seperti misalnya kalau misalnya klien menginginkan untuk by phone, ya kita akan menjalankan by phone. Tapi kalau misalnya klien mengizinkan untuk kita hadir tapi dengan
jarak gitu kan, mengatur jarak, protokol kesehatan. Terus dengan misalnya hanya pimpinan dan marketing yang akan hadir, jadi cuma 2, yang awalnya kita soal mungkin 3-4 orang gitu. Jadi ya menyesuaikan keadaan aja sih, gimana kegiatan marketing, kegiatan kehumasan ini tetap berjalan mengikuti keadaan yang sekarang new normal. Oke, jadi kalau saya nggak salah tangkap nih Kak, kendala yang banyak dihadapin gitu ya oleh KPFM sendiri itu lebih ke komunikasi gitu ya Kak ya. Nah, kemudian ada nggak sih Kak kendala yang ya pada awalnya, kemudian ada nggak sih tantangan yang benar-benar itu benar-benar harus mikir gitu, aduh ini gimana nih, itu ada nggak sih Kak gitu? Event kali ya, event yang harus benar-benar berjalan. Kita awalnya udah deal media partner waktu Dewa 19 reunian yang akan konser di Balikpapan. Awalnya itu udah penjualan tiket segala macem kan, jadi kita media partner, kita juga yang jual tiket gitu. Tapi ternyata COVID ini emang luar biasa ya, yang benar-benar kendala deh, dan benar-benar harus dibatalkan. Jadi banyak project yang benar-benar tidak bisa kita jalankan, banyak project yang benar-benar harus benar-benar ditunda sampai belum tahu kapan akan terjadi lagi. Banyak project yang tapi akhirnya bisa kita lakukan dengan secara virtual gitu. Media partner seperti film, konser, terus juga talk show bersama musisi. Misalnya kemarin juga baru talk show bersama ada band untuk promo lagu terbarunya, karena pergantian ini ya, dari Doni ada band sekarang jadi Naga Indra Sinaga, dulu Lila. Jadi sekarang virtual gitu. Ya udah, jadi ya mengikuti zaman aja. Kalau misalnya ada beberapa project event yang harus dihentikan, ya mau tidak mau ya emang harus di postpone dulu sampai tidak tahu kapan. Dan kalau misalnya bisa dilakukan secara virtual, kita akan lakukan secara virtual. Oke deh, keren banget sih. Oke, yang terakhir nih Kak saya boleh ya? Untuk di masa pandemi ini, sebenarnya hal apa aja sih yang marketing PR atau Markom tadi ya Kak Nisa ya, dari KPFM sendiri, upaya-upaya gitu yang dilakukan oleh Markom atau marketing PR yang dilakukan untuk apa ya, memastikan bahwasanya radio ini tetap berjalan selama masa pandemi ataupun untuk menghadapi tantangan iptek yang semakin maju gitu ya Kak gitu. Iya, kalau secara teorinya selalu gampang ya, dulu waktu di kuliah kayaknya teorinya gini. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah ketemu case, itu aku bilang kenapa juga dari awal kita butuh koneksi, kita butuh bertemu banyak orang, apalagi anak ilmu komunikasi ya, butuh gabung di beberapa komunitas, kita gabung di beberapa gathering dan beberapa event gitu. Kenapa kita harus ada di situ? Kenapa kita harus membranding juga diri kita di situ? Ya supaya nanti akan mendapati kemudahan-kemudahan gitu, mendapatkan solusi-solusi yang mudah yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah gitu kan. Karena ya banyak, kalau misalnya kalian ada beberapa teman-teman yang udah sering ikut event-event mungkin waktu sekolah, yang tidak kita dapatkan secara teori itu bisa kita bisa kita di saat kita atasi dengan kegiatan-kegiatan yang pernah udah kita lakukan, dengan case-case yang udah kita temukan saat event, case-case yang udah kita temukan saat kita bekerja freelance, mungkin waktu di event, waktu di media, waktu magang di beberapa instansi gitu. Jadi solusinya adalah tidak terpatok oleh teori yang ada di bangku kuliah gitu sih. Oke, menarik banget sih jawaban dari Kak Nisa. Makasih banyak loh Kak. Oke. Semoga kita bisa belajar terus nih sama Kak Nisa ke depannya. Boleh, keep in touch, boleh. Siap. Boleh banget. Oke, mungkin itu aja dari saya Kak. Mungkin teman-teman yang lain you. ada? Boleh. Kak Nisa izin tanya dong. Iya, siapa nih? Ini Daha. Oke, Daha. Kenapa Daha? Oke. Seseru itu ya Kak, ternyata kerja sebagai PO, sebagai announcer. Saya juga di KPFM kakak, tapi nggak kenal sih pas itu, masih kayak berarti bisa dong jadi announcer juga nanti saya gitu. Iya, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa announcer, bisa PR, bisa jadi generasi selanjutnya. Kan kita nggak mungkin selamanya di situ ya. So kita tunggu, makanya teman-teman Ilkom bisa melanjutkan generasi media selanjutnya. Kalau bisa jangan cuma di lokal, tapi juga bisa gabung di nasional. Oke. Kakak tahun 2014 ya Kak gabung ya sama KPFM?
Awalnya siaran waktu kalian seusia kalian kuliah semester awal, aku udah mulai siaran. Jadi sambil freelance siaran sambil kuliah. Gitu. Berarti udah 6-7 tahun kali ya Kak ya? Kepotong sama masa skripsi karena aku harus resign. Iya. Kalau nggak gitu, aku mungkin nggak lulus karena. Tapi enak ya Kak masuk kembali. Suasananya. Gitu. Iya. Diterima dengan. Yes. Karena pengalaman yang udah dipunya pasti, terus juga koneksi itu perlu, terus juga ijazah yang kita punya, jadi kita bisa di atas lagi. Kalau misal awal kita cuma freelance dengan ijazah yang kita punya, kita masuk di manajemen. Itulah kenapa bisa masuk PR, bisa masuk di marketing komunikasinya, administrasinya, yaitu yang awalnya cuma freelance announcer. Tadi udah 6-7 tahun Kak ya bergabung di KPFM, berarti udah ngerasain gitu bedanya kerja saat pandemi sama enggak. Bedanya apa sih Kak yang nggak ada di selama pandemi ini tapi ada gitu di pas sebelum pandemi? Gimana? Ada pas pandemi tapi nggak ada pas pandemi, kayak mungkin eventnya, kegiatan gitu. Ya kegiatan akhirnya virtual, kayak konser, terus kayak BPD itu punya, kalau setiap ulang tahun atau HUT-nya ada salawat itu secara virtual. Yang awalnya kita event besar-besaran ratusan ribuan orang, jadi sekarang kita virtual gitu. Ya itu yang ada dan tidak ada. Jadi kita berdampingan aja sama pandemi sekarang. Kalau nggak kayak gitu, media akan mati. Terus yang ditunda sampai sekarang ada Kak yang nggak berjalan sampai sekarang gitu? Event yang tertunda pasti event seperti yang awalnya kita udah mau mulai PD partner dengan Dewa 19 Reunion yang ada di Balikpapan, jadi benar-benar batal. Yang awalnya masih postpone, akhirnya ternyata satu tahun nih udah berjalan COVID, jadi akhirnya harus batal. Dan akhirnya tim Dewa, tim Ahmad Dhani juga bikin virtual aja di YouTube-nya. Sayang banget ya gara-gara pandemi. Berarti event organizer-nya cuman fokus ke event-event virtual gitu aja kayak berarti. Betul, sama on air. Kita kan masih ada program-program on air. Jadi si klien-klien juga masih tetap bisa terkoneksi, tetap bisa pasang iklan secara on air, secara virtual. Jadi saya buka IG-nya, terus ada yang kayak ngedumel gitu, siaran Sabtu Minggu gitu. Itu Kakak juga ngerasain Sabtu Minggu kerja gitu? Rasain itu waktu kuliah, waktu semester 4, semester 5 dulu, waktu freelance Senin sampai Jumat kuliah, ya kan, Sabtu Minggu harus tetap lanjut siaran lagi. Belum lagi semester 5 aku sambil KKN, sambil kerja, sambil siaran gitu. Tapi kerennya baru sekarang, kayak nggak nyesel. Waktu itu sibuk-sibuknya dulu, padat-padatnya dulu, ternyata ada hikmahnya sekarang. Jadi terkoneksi dengan banyak orang, dengan memudahkan kita untuk memberi solusi sendiri dengan case-case yang kita temukan seperti pandemi, seperti entah klien yang susah untuk kita tembus nih kan, misalnya kita benar-benar nggak bisa untuk terkoneksi dengan dia, itu case-case-nya bisa kita atasi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, koneksi-koneksi yang udah kita pupuk sejak dulu. Emang bener sih kayak kalau kuliah tuh sebenarnya IP nggak penting gitu loh Kak. Kayak memang sebenarnya koneksi gitu kan pada akhirnya. Apalagi anak Ilkom ya. Kalau sekarang ini aku kan di bagian HR juga ya. Maksudnya aku juga merekrut gitu. Maksudnya kalau sekarang perusahaan-perusahaan juga udah nggak ada tuh lihat. Kalau dulu mungkin masih ya, itu di zaman dulu banget. Kalau misalnya kita tuh masih lihat IP-nya, masih lihat kamu anak kampus mana. Jadi jaringannya jelek banget ya. Iya, macet kayak emang. Ya, nah kalau sekarang kamu punya skill apa? Itu ya. Jadi mungkin kita sekalian sharing, maksudnya sharing gimana kalian nanti bertemu di dunia kerja ya. Jadi kayak kalau perusahaan pasti sekarang carinya skill kamu apa. Jadi nggak ada lagi IP kamu berapa, itu udah nggak. Ini percuma nih kamu lulusan terbaik, tapi ternyata pada saat kamu melamar di sebuah perusahaan, kamu nggak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Iya, itu akan tertutup dengan yang mungkin IP-nya lebih kecil, tapi ternyata skill-nya dan koneksinya luar biasa di luar. Oke. Berarti skill yang penting, life skill, hard skill, soft skill itu penting semua ya Kak ya berarti. Apalagi anak Ilkom ya. Betul.
Terus Kak, kan banyak acara gitu di KPFM, ada sarapan pagi, sore-sore, dan paling saya suka tuh Hali Corner. Hali Corner punyanya Kak Dinda ya Kak, kalau nggak salah. Iya, Dinda sama aku. Oh, Berdua. Kakak juga? Yes. Nggak nyangka. Oh, suka ini ya, K-pop ya? Di sini ada K-pop. Blackpink Dengerinnya kan ada suka. Korea, iya. Dan itu salah satu strategi si marketing komunikasi ya, mau menyiapkan produk, program, gimana kita bisa nyasar audiens yang suka Besar. K-pop. Terus juga waktu itu kita langsung di blocking oleh Korean Street Food yang ada di PS. Plaza. Jadi Hallyu Corner yang dipersembahkan oleh Korean Street Food. Oh, Gitu. iya. Itu pintar-pintarnya gimana marketing komunikasi, gimana tim PR, gimana tim marketing, tim kreatif bekerja untuk terus melakukan kreatif program-program baru. Oke. Terus kan itu banyak acara ya. Ada nggak sih Kak perbedaan menjalankan program-program yang bagus tadi pas COVID sama nggak COVID gitu? Yang awalnya mungkin program-program tandem yang harus berdua, atau program-program yang harus ada narasumbernya hadir di studio. Jadi sekarang udah nggak bisa. Atau beberapa klien-klien yang awalnya blocking, tapi ternyata karena mereka juga mengalami penurunan penjualan ya, akhirnya postpone lagi untuk kita bisa bekerja sama. Itu sih kendala-kendala kayak gitu pasti kalau pandemi. Request deh Kak, Blackpink undang ke Hallyu Corner. Wah, mahal banget. Kalau kamu sponsori boleh. Doain ya Kak ya. Yes. Terus saat menjalankan tugas sebagai Public Relation Officer di KPFM nih Kak, hal-hal apa yang dulunya nggak pernah ada dipelajarin di teori keilmuan PR, tapi ada di dunia kerja gitu, yang buat Kakak kaget gitu, wah dulu nggak belajar gini gitu. Ya case-case aja, kayak misalnya ya PR kan kita pasti PR secara umum aja ya, tapi kan kita nggak ada dipelajari secara spesifik. Kalau misalnya menjadi PR di media gimana, PR di perhotelan gimana, PR di perbankan gimana, mungkin kalau ada, yaitu dari case-case yang kita kerjain aja, dari koneksi-koneksi yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya aja gitu. Cuman kayak case-case tertentu gitu aja Kak ya. Oke. Kayaknya cukup dari saya Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi sih luar biasa banget ya Kak. Aku juga berharap semoga teman-teman yang ada di room Zoom ini bisa banyak dapat insight baru. Amin. Ya, belajar dari semua yang Kak Anissa jelasin dari awal sampai akhir tadi. Ya kita juga mau makasih makasih banget Kak Anissa udah mau nyempatin waktunya datang ke sini, terus bagi-bagi pengalaman sama kita semua. Oke, thank you ya teman-teman. Mudah-mudahan ntar kalau misalnya udah nggak ada pandemi, kalian punya event dan juga punya mata kuliah yang akan hadir di media-media, tinggal kontak aku aja. Oke, makasih Kak. Bye, aku pamit ya. Bye Kak. Makasih Nisa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Bye. Salam.